Shalom, Jemaat Kimi El Shaddai bersama dengan sahabat El Shaddai Ministry dimanapun berada. Saat ini mari kita akan mendengarkan khotbah minggu bersama dengan saya. Namun sebelumnya mari kita bersaat teduh dan kita berdoa. Kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, oleh karena kasih anugerah pertolonganmu sehingga kami boleh melewati sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkat Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah kami. Hari ini kami mau datang kepadamu membawa hidup kami persembahkan hidup kami ke dalam tanganmu, dan kami mau diisi oleh kebenaran firman-Mu yang akan memberikan kami motivasi sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu-minggu ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu, kami siap mendengarkan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry, ayat firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat 7b sampai yang ke-8 yang berkata, "Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang." Saudara yang terkasih, perkataan ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada salah seorang anak didiknya, yakni Timotius. Dikarenakan dengan banyaknya pelayan-pelayan Tuhan, umat-umat Tuhan yang pada waktu itu memiliki komitmen kepada Tuhan, namun kemudian mereka murtad dari iman mereka. Mereka beralih kepada penyesat dengan ajaran-ajarannya yang palsu. Salah satu penyebab kemunduran iman mereka karena begitu derasnya arus dunia yang sangat sulit dibendung. Godaan dunia datang dengan segala keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Bahkan godaan dunia masuk ke dalam gereja Tuhan dengan menawarkan segala bentuk kenikmatan. Untuk mengantisipasi dan agar tidak tergoda dengan rayuan dunia, Rasul Paulus menasihatkan Timotius dan umat-umat Tuhan agar mereka melatih dirinya beribadah dengan sungguh-sungguh. Saudara, melatih diri di sini bukanlah sekedar saja, tetapi terus-menerus mengerjakannya sehingga menjadi sebuah kebiasaan, terampil, dan akhirnya kita mengerti tujuan kita untuk beribadah. Dan inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita umat-umat Tuhan, bahwa kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Setiap kita, gereja Tuhan, diperhadapkan dengan kenyataan yang sedang terjadi saat ini. Keadaan dunia sangat menggoncangkan manusia. Dan sebagai orang percaya, kita kembali diingatkan, jangan hanya puas ketika kita memiliki label orang Kristen saja, tapi puaslah ketika kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara, ada begitu banyak orang mengaku orang Kristen, tetapi sebenarnya dia nggak kenal Tuhan. Kenapa? Karena dia jarang beribadah. Kalaupun datang beribadah, datangnya 1 tahun 3 kali. Natal, Paskah, Tahun Baru. Bahkan mungkin ada yang mengaku orang Kristen tapi gak pernah sama sekali ke gereja. Bilangnya, Tuhan tahu kok hati saya. Saya pun gak datang ke gereja karena pekerjaan dan lain sebagainya. Saya tetap doa, saya tetap baca Alkitab, saya tetap renungkan firman Tuhan, tetapi gak jadi pelaku. Saudara, Tuhan melihat ketika kita beribadah. Tuhan melihat kesungguhan kita. Tuhan melihat keseriusan kita. Bagaimana kita menjalin hubungan dengan Tuhan, bagaimana sikap hati kita, bagaimana penyembahan kita ketika kita sedang beribadah kepada Tuhan. Untuk itulah kita diingatkan oleh Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita coba merubah cara pikir kita yang keliru dan salah.
Karena bagaimana mungkin kita bisa klaim diri kita orang Kristen, anak-anak Tuhan, jika kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan? Orang yang setia saja hampir-hampir tidak diselamatkan. Terus bagaimana dengan kita yang timbul tenggelam di dalam Tuhan? Kalau kita tidak terbiasa melatih diri kita untuk beribadah, bagaimana mungkin kita akan mengalami hadirat Tuhan dalam hidup kita? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah itu benar mengandung janji, tapi tidak semua orang Kristen mengalami janji itu. Terkasih sahabat El Shaddai Ministry, benar keselamatan itu gratis dan cuma-cuma. Tetapi ketika kita mengabaikan keselamatan itu dan tidak mengerjakannya, maka berhati-hatilah jangan kita menjadi bagian orang-orang yang pada akhirnya ditolak oleh Tuhan. Benar ibadah itu mengandung janji, tetapi tidak semua orang yang mengaku Kristen mengalami janji Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita sedang masuk di masa-masa sukar. Pandemik membawa kesukaran, bahkan kehancuran ekonomi. Semenjak dia terkenal di bulan Maret tahun 2020, melumpuhkan banyak hal. Banyak yang menangis, banyak yang berteriak. Kejahatan pun semakin bertambah-tambah. Kita berpikir badai pasti berlalu, namun kenyataannya bukan berlalu, tapi semakin kencang, semakin banyak merenggut jiwa. Kasus terakhir COVID di Indonesia dari 3.602 menjadi 368.842. Meningkat sangat drastis. Yang sembuh memang banyak, tapi yang meninggal dunia juga banyak. Diibaratkan penyakit kanker, saat ini kita berada di stadium 4. Dan jika kita tidak melatih diri kita untuk beribadah sungguh-sungguh, maka kita tidak akan sanggup menghadapi kenyataan di depan mata kita. Jika hari-hari ini ada pembatasan kegiatan, mari tetaplah beribadah meskipun dari rumah. Dan jangan jadikan ibadah itu sebagai sesuatu yang biasa saja, tapi jadikan ibadah itu sebuah rutinitas. Jangan menjadi beban. Karena jika kita malas beribadah, maka kita tidak akan menerima janji-janji Tuhan. Saudara, kebutuhan hidup mengharuskan kita untuk melakukan kegiatan agar kita bisa menghasilkan uang, dan uang itu bisa kita pakai untuk membeli makanan, minuman. Jadikanlah ibadah itu seperti kebutuhan makan dan minum. Jadikan ibadah itu menjadi prioritas, maka dipastikan kita akan menerima janji-janji Tuhan. Nah, bagaimana agar kita mengalami janji Tuhan dalam ibadah? Yang pertama, mari miliki tujuan yang jelas. 1 Korintus 9 ayat 6 berkata, sebab aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Jelas nggak tujuan kita menjadi orang Kristen? Kita perlu Yesusnya atau kita perlu berkatnya? Kita melayani Tuhan sungguh-sungguh, ataukah kita hanya memperlihatkan kehebatan kita? Tanya, jelas nggak motivasi kita? Karena banyak orang Kristen berlari nggak ada tujuan, ujung-ujungnya kalah telak. Ujung-ujungnya Tuhan bilang, "Enya, aku nggak kenal kamu." Karena apa? Tujuan kita nggak jelas. Seorang atlet dunia berlatih dengan keras, dengan serius untuk mendapatkan tujuan yang tidak kekal atau tujuan fana. Untuk mendapatkan mahkota yang tidak kekal. Bagaimana dengan saudara? Apa yang kita cari? Jangan sembarangan memukul. Kita akan kalah jika kita tidak memiliki teknik untuk memukul. Dan untuk mendapatkan teknik itu, untuk menjadi juara perlu latihan. Seorang juara, seorang atlet tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa, tidak cengeng. Tetapi mereka dibentuk untuk menjadi kuat, tangguh dalam mengalahkan lawan-lawannya. Bagaimana dengan kita, orang-orang yang katanya percaya, orang-orang Kristen, dikit-dikit bersungut-sungut, marah-marah, sakit hati? Lihat keadaan saat ini. Bukan waktunya untuk kita bermain-main dengan Tuhan, tetapi justru dengan keadaan ini harusnya membuat kita semakin giat beribadah kepada Tuhan, semakin giat melatih diri kita. Walaupun kita beribadah dari rumah saat ini, tetapi marilah beribadah
dengan sungguh-sungguh agar kita mengerti tujuan kita dengan jelas dan panggilan Allah dalam pribadi kita. Yang kedua, mari makan makanan bergizi. Pandemik saat ini mengajarkan kita untuk makan teratur, walaupun sederhana namun bergizi. Konsumsi vitamin, hidup sehat agar terhindar dari COVID. Seorang atlet pun harus memperhatikan pola makannya. Dia harus berani berkorban, bahkan dia harus bayar harga agar dia bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa membuat dia kuat. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan Timotius bahwa penyebab jatuhnya iman orang percaya adalah ketika mereka membiarkan dirinya menerima ajaran-ajaran sesat, takayul, dongeng nenek moyang, mitos, tawaran-tawaran dunia, dan mereka menolak firman yang adalah kebenaran mutlak. Kalau orang Kristen konsumsi ajaran sesat, dongeng-dongeng, tawaran dunia, gimana rohaninya bisa tumbuh? Kalau orang Kristen makanannya handphone saja dengan melihat situs-situs yang tidak membawa pada kebangunan rohani, tidak mengkonsumsi makanan-makanan rohani yang sehat, bagaimana kita bisa menjaga iman kita? Bagaimana kita bisa bertahan menghadapi situasi yang sedang kita jalani saat ini? Mari makanlah makanan bergizi melalui firman Tuhan agar kita boleh menikmati janji dan berkat Tuhan. Hidup ini tidak mudah, menghadapi masa-masa sukar yang sedang terjadi di depan kita. Kalau kita nggak kuat, kita nggak jaga diri kita, nggak jaga kesehatan, nggak jaga kerohanian kita, kita bisa kena virus yang berbahaya. Latihlah dirimu dalam beribadah dengan membaca, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman. Jangan sampai hanya di perkataan yang berkata bahwa saya beribadah, tetapi kita tidak melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika engkau mendapatkan makanan yang keras melalui firman Tuhan, ketika engkau mendapatkan makanan yang sepertinya menusuk melalui firman Tuhan, kadang itu baik bagi kita agar supaya kita kembali dikuatkan lagi. Kadang kita harus ditegur agar supaya kita sadar bahwa hidup yang sedang kita jalani ini ada di dalam situasi yang sangat genting, sehingga bukan waktunya bagi kita untuk bersantai-santai. Orang sudah berlari sampai ke tujuan sementara kita masih tinggal di tempat. Kapan kita akan memutuskan untuk berlari? Kapan kita akan memutuskan untuk mengejar kekekalan? Hidup ini singkat. Beberapa anggota keluarga kita, sahabat kita mungkin sudah dipanggil oleh Tuhan. Kita yang masih diberikan kesempatan untuk hidup, kita yang masih diberikan kesempatan untuk berkarya, kita yang masih diberikan kesempatan untuk melakukan segala hal di tengah-tengah dunia ini. Mari latih diri kita, latih kerohanian kita. Mari disiplin ketika kita beribadah. Bangun hubungan kita dengan Tuhan, jalin hubungan kita dengan Tuhan. Mari belajar cari tahu, mari belajar mengerti apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita melakukan apa yang Dia kehendaki, maka saya percaya bahwa janji-janji Tuhan, rancangan-rancangan Tuhan akan menjadi bagian kita ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Saudara, kematian ada di depan mata kita. Saya tidak menakut-nakuti, tetapi apa yang terjadi di depan mata kita hari-hari ini bisa membuktikan bahwa hidup ini begitu singkat. Latih tubuh kita untuk beribadah sungguh-sungguh dan nikmati janji Tuhan lewat persekutuan yang benar dengan Tuhan. Amin. Tuhan berkati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami agar ketika kami masih ada di tengah-tengah dunia ini, ketika kami masih diberikan kesempatan, agar kami melatih tubuh kami untuk beribadah. Karena janji firman-Mu ketika kami beribadah, maka ibadah itu berguna, mengandung janji di dalam segala hal. Dan di dalam ibadah kami boleh mendapatkan kekuatan, kami boleh mendapatkan sukacita, damai sejahtera, pertolongan, jalan keluar yang berasal daripada-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini
bisa kembali menguatkan kami, bisa kembali memacu kami, agar kami lebih semangat lagi dalam pengiringan kami kepadamu. Tuhan, tolong kami, jaga kami Tuhan. Berikan kami kesempatan agar kami bisa memperbaiki kehidupan kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dan biarlah Tuhan Engkau selalu menyertai langkah-langkah kami. Roh Kudus mampukan kami agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga di dalam setiap ibadah kami menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Teruslah memberkati Jemaat Kingmi El Shaddai, bahkan sahabat El Shaddai Ministry dimanapun berada, dan biarlah kasih anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus nantiasa menyertai, melindungi, dan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Kingmi El Shaddai, sahabat El Shaddai Ministry, tetap kuat di dalam Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mari terus melatih diri kita untuk beribadah, jalin suatu hubungan dengan Tuhan. Maka rasakan, nikmati, kecap kebaikan Tuhan, dan janji-janji Tuhan akan menjadi bagian kita. Haleluya. Kau ingin diberkati? Lakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.